Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Liana Sari, Stambuk 150-2020-0053 dan dari kelas Y10. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi saya yaitu infeksi jamur pada mata kuliah farmakoterapi infeksi. Oke, langsung saja. Infeksi jamur itu dikenal sebagai mikosis, di mana semakin dikenal sebagai penyebab morbiditas dan mortalitas pada pasien yang rawat inap di rumah sakit, terutama yang imunokompromis. Nah, di mana mikosis itu adalah infeksi jamur yang dapat menyerang permukaan dan lapisan kulit hingga organ dalam tubuh manusia. Morbiditas itu berasal dari kata morbiditas dan dalam bahasa Indo menjadi morbiditas yang menurut bahasa artinya keadaan tak sehat. Morbiditas ini adalah kondisi di mana seseorang dikatakan sakit apabila keluhan kesehatan yang dirasakan itu mengganggu aktivitas sehari-harinya. Dan mortalitas itu adalah disebut juga dengan kematian atau jumlah kematian yang terjadi dalam suatu populasi. Infeksi jamur umumnya akibat paparan dari sumber lingkungan dan aktivitas flora jamur endogen akibat penyakit yang melandasi maupun sebagai akibat dari intervensi diagnostik dan terapi. Infeksi jamur tidak hanya mengenai bagian tubular saja, tetapi juga menimbulkan penyakit sistemik yang mengancam jiwa. Di mana penyakit sistemik itu maksudnya gejala penyakit pada salah satu organ yang berkaitan dengan sistem metabolisme tubuh manusia. Penyakit sistemik ini kondisi serangan penyakit yang lebih luas, biasanya tidak jelas batas-batasnya. Sistemik itu adalah suatu penyakit yang dapat mempengaruhi tubuh. Penyebab infeksi jamur. Jamur bereproduksi dengan melepaskan spora, di mana spora tersebut kemudian dapat masuk ke tubuh melalui kontak langsung maupun melalui udara yang dihirup. Itulah kenapa infeksi jamur umumnya menyerang kulit, kuku, dan paru-paru. Jamur juga bisa masuk meresap ke dalam kulit dan menyerang organ-organ dalam tubuh. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan terjadinya infeksi sistemik yang menyeluruh. Infeksi jamur pada manusia dibagi menjadi infeksi jamur endemik dan infeksi jamur oportunistik. Infeksi jamur oportunistik tidak saja merupakan bagian dari infeksi HIV dan AIDS, tetapi juga merupakan infeksi oportunistik pada leukemia, tumor padat, limfoma maligna, dan transplantasi organ. Faktor risiko yang bisa dipicu infeksi jamur. Yang pertama, sedang menjalani pengobatan kanker atau diabetes. Kemudian mengkonsumsi antibiotik, lalu mengonsumsi obat-obatan seperti kortikosteroid, azathioprine, metotrexat, dan siklosporin. Kemudian menderita AIDS dan leukemia. Cara mengobati infeksi jamur. Infeksi jamur memiliki cara pengobatannya masing-masing sesuai dengan tipenya. Namun, ada beberapa cara mengobati infeksi jamur yang bisa dilakukan. Yang pertama, kita mengoleskan salep atau krim anti jamur untuk mengatasi kurak, Atlas foot. Atlas foot itu seperti kurak atau kutu air. Infeksi jamur pada vagina dan infeksi jamur di pangkal paha. Kemudian mengkonsumsi obat anti jamur untuk mengatasi sariawan. Contohnya itu obat fluconazole, clometrizazole. Kemudian mendapatkan suntikan obat anti jamur untuk mengatasi infeksi jamur di paru-paru dan terjadi secara sistemik.
Obat anti jamur. Obat anti jamur yang dapat menolong misalnya salep wheatfield. Nah, salep wheatfield ini dia membantu meringankan penyakit kulit yang disebabkan oleh jamur seperti panu, kurap, dan kutu air. Kemudian salep salisil sulfur, larutan salisil spiritus, larutan tiosulfat natrikus, dan losio cumarveldi juga dapat menolong. Semua salep-salep ini tuh dia membantu meringankan penyakit kulit yang disebabkan oleh jamur. Ya seperti panu, kurap, kutu air, seperti itu. Kemudian obat baru seperti selenium sulfate 2% dalam sampo. Derivat imidazol, di mana di dalamnya itu ada ketoconazol, isoconazol, toksilat dalam bentuk krim. Atau larutan dengan konsentrasi 1 hingga 2% sangat berkhasiat baik. Kemudian obat anti jamur yang berbentuk tablet. Obat-obat tablet, contohnya itu ketoconazol yang diminum 1 kali 200 mg per hari selama 10 hingga 14 hari dapat memberikan hasil pengobatan yang baik. Dan demikian juga obat turunan triazol seperti preparat tablet itraconazol 2 kali 100 mg per hari selama 10 hingga 14 hari memberi hasil yang memuaskan. Contoh itu ketoconazol di mana memiliki rumus molekul C6, C26H, 28Cl2, N4O4. Karakteristik ketoconazol itu bersifat lipofilik dan praktis tidak larut dalam air, meskipun kelarutannya dalam air itu rendah. Namun, dapat diperbaiki dengan zat pembawa. Zat pembawa itu dapat berupa seperti salep, gel, krim, pasta, lotion, dan zat pembawa itu idealnya itu mudah dioleskan, mudah dibersihkan, tidak mengiritasi. Ketoconazol merupakan obat anti jamur, di mana termasuk dalam golongan azol, memiliki fungsi untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh infeksi jamur. Ketoconazol ini bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan jamur yang ada. Dan ketoconazol termasuk dalam kategori obat bebas. Obat resep dan bebas. Untuk farmakodinamik ketoconazol, dia bekerja dengan memblok sintesis dari egosterol, salah satu komponen dari membran sel fungal, melalui inhibisi pada sitokrom P450 pada enzim lanosterol 14-alfa demetilase. Karena enzim tersebut diinhibisi, maka lanosterol tidak dapat melakukan konversi menjadi ergosterol, tidak dapat terbentuk dan semakin ergosterol ini tidak dapat terbentuk dan semakin tipis pada dinding membran sel dan menyebabkan struktur dan fungsi pada membran sel menjadi lemah. Untuk farmakokinetik ketoconazol memiliki kemampuan rendah untuk larut dalam air. Penyerapan ke dalam darah sangat bervariasi bergantung pada kadar keasaman, di mana semakin asam, semakin baik penyerapan dalam darah, sehingga penyerapan akan lebih baik bersamaan dengan makan. Ketoconazol dapat didistribusikan ke seluruh jaringan tubuh melalui ikatan albumin, namun rendah dalam cerebrospinal fluid. Setelah diabsorpsi, ketoconazol tablet dikonversi menjadi metabolit inaktif. Metabolisme ketoconazol terjadi di liver, menjadi bentuk metabolit inaktifnya. Beberapa penelitian mengemukakan adanya keterlibatan pada sitokrom isoenzim P450 dan beberapa transporter. Di mana ketoconazol ini adalah salah satu zat yang menghambat kerja sitokrom CP34. Ketoconazol dieliminasi di hepar dengan melakukan oksidasi, dealkilasi, dan hidroksilasi aromatik pada cincin imidazol dan piperazin dengan menggunakan enzim mikrosomal dari hepar. Ketoconazol memiliki paruh waktu
7 hingga 10 jam. Secara oral, ketokonazol akan mencapai dosis maksimum di serum sekitar 4,2 hingga 6,2 mikrogram per mililiter pada dewasa dalam keadaan sehat. Secara topikal, ketokonazol akan mencapai kadar sekitar 0 hingga 20,7 mikrogram per mililiter. Rata-rata 13% dari dosis yang diminum akan diekskresikan ke urin. Sedangkan ekskresi terbesar adalah melalui cairan empedu yang dialirkan ke intestinal, lalu sebanyak 57% dibuang ke feses. Sisa dari ketokonazol di dalam tubuh tidak mengalami perubahan dan tetap di dalam tubuh. Ketokonazol kelebihannya itu bekerja dengan cara menghambat pembentukan ergosterol dan enzim tertentu yang dibutuhkan jamur untuk tumbuh dan bertahan hidup. Dengan begitu, obat ini dapat membunuh jamur sekaligus mencegah bertambah banyak. Kekurangan ketokonazol itu dia memiliki efek samping seperti gatal, ruam, kulit kemerahan, mual muntah, nyeri perut bagian atas, konstipasi, sakit kepala, dan pusing. Dan jika kita mengonsumsi lebih ketokonazol itu dapat menimbulkan gejala insufisiensi adrenal seperti mual parah, muntah, anoreksia, lemas, kelelahan yang sangat-sangat parah. Untuk mencegah infeksi jamur itu ada beberapa cara. Yang pertama, tetap menjaga kulit tetap bersih dan kering, terutama di area lipatan-lipatan kulit. Rajin cuci tangan, terutama setelah menyentuh binatang atau orang lain. Jangan gunakan handuk orang lain dan barang-barang pembersih pribadi lainnya. Gunakan alas kaki saat berada di tempat umum seperti ruang loker di pusat kebugaran, tepi kolam renang, atau kamar mandi umum. Kemudian bersihkan perlengkapan olahraga sebelum dan sesudah memakainya. Itulah cara mencegah infeksi jamur. Oke, terima kasih. Sekian dari presentasi saya untuk materi infeksi jamur. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.